Kami akan kembali usai jeda, saudara, dengan informasi mengenai sosok ayah yang semestinya menjadi pelindung bagi buah hatinya. Namun tragis bagi bayi Gia yang ada di Batanghari, Jambi, sang ayah malah tega menjual dirinya demi uang sebesar 20 juta rupiah. Saudara, sosok ayah semestinya menjadi pilar utama sekaligus pelindung bagi buah hatinya. Namun tragis, saudara, bagi bayi Gia yang ada di Batanghari, Jambi, sang ayah yang harusnya menjadi perisai hidup justru berubah menjadi ancaman terbesar. Ia tega menjual darah dagingnya yang masih berusia 8 bulan kepada orang asing demi uang sebesar 20 juta rupiah. Kasus ini kian kompleks ketika bayi Gia yang sempat diselamatkan di rumah aman justru direbut dan dibawa kabur oleh sekelompok massa. Pemi tak menyangka jika putri tercintanya yang masih berusia 8 bulan itu harus jadi korban dalam konflik rumah tangganya. Ia mengaku selama ini rumah tangganya kerap dilanda pertengkaran dengan suaminya yang bernama Teddy Hidayat. Pemi kerap menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Puncaknya terjadi pada awal Juli lalu saat Teddy melontarkan ancaman akan menjual anak mereka. Dan tak disangka ternyata ancaman itu benar-benar dilakukan oleh Teddy. Pelaku bisa dihukum dengan seberat-beratnya. Saya hanya minta keadilan dan bayi dia dapat diserahkan kepada saya tanpa syarat apapun. Saudara, kasus ini bermula pada 7 Juli lalu ketika Pemi menyerahkan Gia kepada suaminya yang bernama Teddy. Menurut Pemi, hal ini biasa dilakukan karena sang suami kerap bertemu dengan sang anak. Biasanya setelah 3 hari, Teddy ini akan mengembalikan bayi Gia ke Pemi. Namun ternyata setelah 10 hari berlalu, bayi Gia tak kunjung dikembalikan. Pemi kemudian mendapat informasi bahwa Gia ternyata sudah dijual oleh Teddy seharga 20 juta rupiah kepada seorang perempuan yang diduga dijual dengan harga 20 juta dari komunitas pedalaman. Pemi pun berupaya mendapatkan kembali bayinya, namun ternyata upaya itu menempuh jalan yang berliku. Diketahui jika pembeli ini memiliki menantu dari sekelompok masyarakat pedalaman. Perempuan yang diduga membeli bayi Gia dari sang suami mengaku membeli bayi Gia untuk dirawat karena sang menantu tak memiliki anak. Karena rumitnya masalah ini, saudara, Pemi pun akhirnya meminta bantuan polisi. Polisi akhirnya menangkap Teddy Hidayat, pelaku yang tega menjual anak kandungnya sendiri. Pelaku mengaku uang 20 juta rupiah hasil penjualan itu dibelikan sebuah handphone dan kendaraan sepeda motor. Kendati telah ditangkap, namun status Teddy hingga saat ini belum menjadi tersangka. Suami istri komunikasi yang kurang baik, dan kami menerima informasi bahwa konflik rumah tangga tadi itu telah terjadi dugaan penyerangan anak oleh ayah daripada si anak inisial G tadi, ya, kepada seseorang wanita dengan penerimaan uang 20 juta rupiah. Meski telah menangkap ayah korban, bayi Gia belum bisa kembali ke pelukan sang ibu. Polisi kemudian menelusuri keberadaan bayi Gia.
Ternyata keberadaan bayi Gia ini berada di lingkungan kelompok masyarakat pedalaman di kawasan Bukit 12, Kabupaten Saro Langun. Dengan meminta bantuan ketua adat setempat, polisi meminta agar bayi bisa dibawa kembali. Namun rupanya negosiasi itu berjalan alot hingga akhirnya terjadi kesepakatan dalam pertemuan bayi Gia dititipkan sementara di rumah aman. Meski sudah berada di rumah aman, baby Gia ini belum bisa diserahkan kepada sang ibu sebab ada beberapa syarat yang diinginkan oleh masyarakat pedalaman. Pihak dari masyarakat pedalaman tetap meminta untuk merawat bayi Gia selama berada di rumah aman karena khawatir dengan pengasuhan bayi Gia. Namun hal ini ditolak oleh ibu dari Gia. Ibu dari bayi Gia ini mengaku mendapat intimidasi hingga akhirnya kedua pihak menandatangani surat pernyataan bahwa selama proses penyelesaian berlangsung, bayi Gia tidak boleh dibawa oleh pihak manapun. Dan disinilah saudara permasalahan muncul. Setelah 4 hari bayi Gia berada di rumah aman, tiba-tiba ada sekelompok orang yang datang ke UPTD PPA dan membawa bayi Gia pergi. Berkomunikasi langsung sama SHD, saya tidak berani karena kemarin waktu saya mau bertemu dengan anak saya di Polres, saya dapat ancaman bahwa saya akan dibunuh sama mereka. Nah, kalau anak itu kembali kepada saya, mereka mau izin, misalnya kangen gitu sama anak saya Gia, mereka ingin ketemu, tapi saya tidak izinkan karena kan saya ibu kandungnya. Pihak suku anak dalam ingin mengurus secara langsung, dikarenakan kekhawatiran bahwa anak tersebut tidak diurus dengan baik oleh pihak UPTD. Dan pada pelaksanaannya juga setelah kita sampaikan kepada pihak daripada ibu tersebut bersedia untuk menyerahkan kembali dengan pihak UPTD dan turut serta ikut merawat anak tersebut. Pemi, ibu kandung bayi Gia ini didampingi kuasa hukumnya akhirnya melaporkan UPTD PPA ke Polda Jambi atas dugaan kelalaian fatal. Laporan hukum tersebut diajukan karena kelalaian pihak UPTD PPA yang menyebabkan bayi Gia, korban tindak pidana perdagangan orang oleh ayah kandungnya, sempat diculik dan hilang dari rumah aman tempat ia dititipkan. Kami telah melakukan pelaporan terhadap Kepala UPTD PPA Batanghari terkait dengan laporan kami adanya dugaan tindakan kelalaian jabatan atau pembiaran terhadap penculikan bayi Ibu Pemi yang saat itu berada di rumah aman UPTD PPA Batanghari. Itu segera menindaklanjutin untuk menginvestigasi atau menyelidiki apakah ada keterkaitan terhadap Kepala UPTD PPA Batanghari murni kelalaian ataukah ini kesengajaan. Setelah 22 hari terpisah dan melalui perjalanan yang berliku, bayi Gia yang berusia 8 bulan yang dijual oleh ayah kandungnya seharga 20 juta rupiah akhirnya kembali ke pelukan ibu kandungnya. Sang ibu tak kuasa menahan tangis karena akhirnya bisa memeluk sang buah hati. Bupati Batanghari menyampaikan permohonan maaf atas lambatnya penanganan kasus tersebut. Pemerintah Kabupaten Batanghari berjanji akan melakukan evaluasi dan pembenahan agar kejadian serupa tak terulang. Apabila penanganan ini tidak secepat yang diinginkan oleh publik, bahwa ada interaksi yang kita yakini diawali dengan niat baik, bahwa orang tua yang pengen menghabisi anak karena belum dapat keturunan, tapi menjadi tugas kami bagaimana mengedukasi orang yang pengen menghabisi anak dengan jalur yang legal. Saudara, ketika seorang anak bisa dijual bak barang komoditas, hal itu bukan hanya kejahatan biasa, melainkan sebuah pertanda serius bahwa sistem perlindungan kita terhadap anak, terutama di lingkup terkecil seperti keluarga, telah gagal total dalam memberikan rasa aman pada anak.
Pemerintah dan aparat penegak hukum harus memberikan sanksi pidana maksimal tanpa kompromi kepada pelaku TPPO untuk memberikan efek jera. Informasi mancanegara akan kami hadirkan usai jeda hanya di berita utama mengenai Iran yang meluncurkan serangan rudal ke pangkalan udara Amerika Serikat di Yordania. 5 rudal diantaranya dicegat oleh sistem pertahanan udara Yordania.